Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu agar kegiatan belajar mengajar kita dapat diberikan kelancaran, kemudahan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin doa dapat dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan. سنبدأ درسنا بقراءة الدعاء. Bismillahirrahmanirrahim. Birabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, semoga dengan doa tadi kita semua selalu diberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran dalam menuntut ilmu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, coba kalian boleh lihat teman di sampingnya, apakah ada yang tidak hadir? Alhamdulillah semuanya hadir, Pak. Alhamdulillah, saya senang sekali karena semuanya dapat hadir untuk turut belajar di pertemuan kali ini. Semoga semangat belajar kalian di hari ini bisa membawa kebaikan untuk kalian semua. Hari ini kita akan mempelajari salah satu surat yang penting dalam Al-Quran, yaitu Quran Surat Al-Alaq. Quran Surat Al-Alaq ini adalah surat pertama yang diturunkan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Ada yang tahu Quran surat pertama ini diturunkan di mana? Nah, Quran surat pertama ini, Quran Surat Al-Alaq, diturunkan di Gua Hiro, tepatnya pada Jabal Nur atau Bukit Nur. Coba kalian perhatikan gambar yang ada di belakang ini. Perhatikan, ini adalah Gua Hiro, tempat di mana Rasulullah SAW menerima wahyu pertamanya. Kira-kira bagaimana sih rasanya Rasulullah bisa menerima wahyu di tempat yang sunyi, sepi, dan tinggi seperti itu? Nah, dari sini kita bisa belajar tentang pentingnya membaca dan menuntut ilmu sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Quran Surat Al-Alaq. Nah, tujuan pertemuan kali ini yaitu yang pertama membaca Quran Surat Al-Alaq dengan tartil. Yang kedua, mengetahui arti dan kandungan dari ayat-ayatnya. Dan yang ketiga, memahami nilai-nilai dari Quran Surat Al-Alaq dari 1 sampai 5 dan bagaimana cara menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, mari kita mulai pembelajaran kita kali ini dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk ke bagian utama dari pembelajaran kita, yaitu membaca dan memahami isi dari Quran Surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai ayat ke-5. Quran Surat Al-Alaq ini terdiri dari 19 ayat. Akan tetapi yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah 5 ayat pertama. Ini menjadi wahyu pertama yang diterima oleh Nabiullah Muhammad SAW. Sebelum kita bahas isinya, yuk kita baca dulu bersama-sama ayat dari ayat 1 sampai ayat ke-5 dengan tartil, dengan suara yang pelan namun jelas. Silahkan kalian bisa ikuti bacaan dari saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam
Shadaqallahul azim. Nah, saya telah mencontohkan bacaan dari Quran surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai ayat ke-5. Coba sekarang saya mau mendengar dan saya mau dari salah satu kalian membacakan ulang apa yang telah saya baca tadi. Siapa yang mau coba untuk membacakan ulang? Yang berani silahkan untuk mengangkat tangannya. Saya mau coba baca, Pak. Nah, silahkan dibacakan Quran surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai ayat ke-5-nya. Baik, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Nah, Masya Allah sekali ya, bacaannya lumayan bagus. Yang lain juga pasti bisa untuk memperbagus bacaannya lagi. Jika kalian lebih sering membaca Al-Quran atau sering latihan membaca Al-Quran. Nah, sekarang kita coba lihat arti dari Quran surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai ayat ke-5. Ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dan yang kedua, khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajar manusia dengan perantara kalam atau pena. Dan yang ayat terakhir, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya dia yang mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Coba kita renungkan ya, perintah pertama dari Islam bukanlah sholat, bukan zakat, tapi bacalah, Iqra. Kenapa ya anak-anak? Perintah pertama itu bukan sholat, zakat, dan lain sebagainya. Karena ilmu adalah kunci dari segala amal. Tanpa ilmu kita bisa salah langkah. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan orang-orang yang mau belajar dan menaikkan derajatnya. Sekarang saya mau bertanya, apa sih arti dari kata Iqra? Iqra artinya lah, bacalah. Tapi bukan hanya membaca dengan mata, tetapi juga membaca dengan hati dan pikiran. Membaca maknanya luas, yaitu membaca tulisan, membaca alam, membaca peristiwa, dan membaca diri sendiri. Makanya orang Islam harus semangat untuk belajar apapun, baik ilmu agama maupun ilmu-ilmu umum. Karena semua itu bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita masuk ke kandungan nilai dari surat ini ya. Kandungan yang pertama yaitu pentingnya membaca dan menuntut ilmu. Dan yang kedua, Tuhan kita itu Maha Pencipta. Kita berasal dari sesuatu yang sangat kecil dan hina, yaitu dari segumpal darah. Tetapi segumpal darah yang hina itu bisa jadi manusia yang luar biasa, mulia dengan adanya ilmu. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajar manusia dengan pena. Artinya yaitu menulis dan membaca
itu sangatlah penting bagi kita semua umat muslim. Dan yang keempat, Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang kita tidak tahu. Artinya, kalau kita bodoh dan tidak tahu sesuatu, jangan malu untuk bertanya, jangan malu untuk belajar. Belajar itu cara kita mengubah keadaan. Contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Jikalau kita ingin menjadi seorang dokter, apa yang harus kita lakukan? Kita semua itu harus belajar dengan rajin membaca-baca buku kedokteran, buku biologi, buku fisika, buku kimia, dan lain sebagainya. Dan jikalau kalian ingin menjadi seorang ulama, seorang kiai, seorang ustadz, kalian juga harus belajar dengan rajin-rajin membaca Al-Quran, membaca hadis, dan kitab-kitab ulama-ulama yang lainnya. Bahkan kalau kalian ingin menjadi anak yang baik di rumah, kalian juga tetap harus belajar. Belajar tentang bagaimana cara berbicara yang sopan kepada orang tua, bagaimana cara membantu orang tua, dan lain sebagainya. Jadi anak-anak, semangat membaca dan belajar itu bukan hanya untuk mendapatkan nilai bagus di sekolah, tetapi juga untuk membuat hidup kita itu jauh lebih bermakna. Yuk coba kita ada latihan soal sedikit, kita diskusi ya. Pertanyaan pertama, apa perintah pertama dalam Quran surat Al-Alaq dan mengapa? Iqra pa, karena membaca adalah kunci untuk memperoleh ilmu. Nah, benar sekali. Perintah pertama dalam Quran surat Al-Alaq yaitu Iqra. Karena membaca adalah kunci untuk memperoleh ilmu. Kita lanjut ke soal yang kedua. Apa yang Allah gunakan untuk mengajar manusia menurut ayat keempat? Jawabannya dengan perantara pena pa. Nah, benar sekali. Dengan perantara pena. Bagus, semua sudah memperhatikan materi yang saya jelaskan di pertemuan kali ini dengan baik. Alhamdulillah. Baik anak-anak, sebelum kita akhiri pembelajaran kita di hari ini, mari kita refleksi sejenak. Tadi kita telah mempelajari Quran surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai ayat ke-5, yang merupakan wahyu pertama yang turun kepada Nabiullah Muhammad SAW. Coba kita tanyakan ke dalam diri kita masing-masing. Sudahkah kita mencintai membaca? Apakah kita sudah belajar dengan niat karena Allah lillahi ta'ala? Apakah kita sudah menggunakan ilmu untuk kebaikan? Anak-anak, membaca itu bukan sekedar hanya membaca buku, membaca teks, tetapi membaca itu menumbuhkan rasa kesadaran dalam diri. Kesadaran bahwa kita itu hanyalah makhluk ciptaan Allah dari segumpal darah yang hina. Lalu diberikan kemuliaan karena adanya ilmu yang telah kita pelajari. Ilmu itulah yang membedakan kita dari makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lain. Ilmu juga yang membuat manusia itu bisa menulis, membaca, mencipta, dan membangun peradaban hingga sampai sejauh ini. Dan sekarang saya ringkas saja ya materi pertemuan kita pada kali ini. Ringkasan yang pertama, kita mempelajari Quran surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai ayat ke-5. Yang pertama, pentingnya untuk membaca dan menuntut ilmu. Dan Allah sebagai pengajar dengan pena. Dan ilmu adalah nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, perintah Iqra adalah simbol revolusi ilmu dalam Islam. Dan yang ketiga, setiap muslim wajib semangat belajar karena ilmu adalah jalan menuju ridho Allah Subhanahu wa taala dan kebahagiaan dunia sampai ke akhirat nanti.
Nah, untuk menguatkan pelajaran pada pertemuan kita kali ini, saya akan memberikan tugas untuk kalian. Tugas ini untuk kalian kerjakan di rumah ya, jadikan PR. Silahkan dicatat tugas ini dengan baik. Tugas pertama kalian, yang pertama yaitu tuliskan ulang Quran surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai 5 beserta artinya di buku tulis. Dan yang kedua, tuliskan 3 hikmat yang kalian dapatkan dari ayat yang kita pelajari tadi dan bagaimana kalian akan mengamalkannya dalam kehidupan kalian yang sehari-hari ini. Kalian dapat mengumpulkan tugas ini di pertemuan kita yang selanjutnya. Dan sekarang mari kita tutup pembelajaran kita kali ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Semoga ilmu yang kita pelajari pada pertemuan kali ini menjadi ilmu yang bermanfaat, membawa berkah dan menjadi amal jariah buat kita semua. Silahkan duduk dengan tenang, tundukkan kepala kalian dan ikuti doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya dan semangat belajarnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian, kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.